Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Minggu kita hari ini, tanggal 17 Mei 2020 adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, walaupun kita beribadah secara online di rumah masing-masing, bukan berarti membuat rasa surut kita untuk memuji Tuhan demi kemuliaan namanya yang agung. Yang membawakan firman hari ini adalah Pendeta Resort, Pendeta Eben Simanjuntak. Sebagai liturgis, saya sendiri, Sintua Haposan Panjaitan, dan pembaca warta Sintua G. Hutapea. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau memperbolehkan terjadi segala sesuatu itu karena anugerah-Mu yang melimpah kepada kami. Hari ini kami ingin mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam keadaan bagaimanapun, baik atau tidak baik pun waktunya, kami tetap mengingat kasih karunia-Mu. Oleh karena itu kami ingin beribadah memuji memuliakan nama-Mu yang agung ya Bapa. Engkau berkatilah kami, berkati ibadah kami walaupun secara online, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati Bapak Pendeta kami yang menyampaikan firman-Nya hari ini. Berkati juga Tuhan liturgis. Berkati juga Tuhan pewarta jemaat. Bahkan Tuhan song leader, pemusik, atau siapapun yang mengambil andil dalam ibadah Rogate ini ya Tuhan. Di mana minggu ini Engkau ajarkan kami bahwa minggu ini adalah minggu berdoa. Oleh karena itu Tuhan, terimalah doa, permohonan dan ucapan syukur kami lewat ibadah kebaktian hari ini, Minggu 17 Mei 2019. Walaupun secara online kami lakukan di jemaat-Mu HKBP Resort Kebayoran Lama ini. Tuhan, kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu. Engkau mentahirkan kami Tuhan, menguduskan kami, supaya apapun yang kami lakukan layak di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang kudus yang kami puja. Tuhan, Engkau tahirkan kami, bimbing kami, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melayani Engkau. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibadah kita pada minggu ini, tanggal 17 Mei 2020, adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Dan topik khotbah kita minggu ini, doa ucapan syukur. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan ayat 3, jika aku ikut Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Demikian bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi epistel dalam kebaktian minggu kita hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti kebaktian online di rumah masing-masing. Kami bacakan warta Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa dengan topik khotbah, doa ucapan syukur. Warta yang pertama, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Hain Parulian Sugiharto Hutajulu SE, Eka Lasma Primadona Erboru Napitupulu SE, lahir pada tanggal 24 April 2020, alamat Jalan Pondok Pinang 2 RT 2 RW 002, nomor 21, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. 2. Calon Situa Tri Budi Utomo Silitonga SE, Nutriana Oktavia Burumanik Eskom, lahir pada tanggal 12 Mei 2020, alamat Jalan Hasarmili RT 3 RW 2 nomor 40 Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta yang kedua, acara kebaktian di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama menyediakan acara kebaktian Minggu Dewasa dan anak-anak sekolah minggu online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama, Kebaktian Minggu Rogate, dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah masing-masing. Warta Jemaat yang ketiga, pengumpulan persembahan kebaktian di rumah. Majelis HKBP Kebayoran Lama dengan ini menghimbau agar persembahan kebaktian di rumah disetorkan kepada Sintua Banjar masing-masing yang ditunjuk untuk pengumpulan persembahan ini dan selanjutnya diteruskan ke Bendara Huria atau melalui rekening gereja Bank Mandiri nomor rekening 101-19552-015 atas nama HKBP Kebayoran Lama, Bendara Huria, Situa J Tampu Bolon, WA SMS HP 081282604453. Warta Jemaat yang keempat, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 21 Mei 2020, HKBP Kebayoran Lama mengadakan kebaktian dewasa dan anak sekolah minggu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Acara ibadah dilaksanakan di rumah, tempat masing-masing, dan acara tersebut dapat dibuka melalui YouTube HKBP Kebayoran Lama, Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus 2020, acara yang sudah dicetak maupun format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp grup Banjar masing-masing. Warta Jemaat yang kelima, kegiatan pelayanan ibadah di gereja. HKBP Kebayoran Lama mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah, pelaksanaan kembali pelayanan ibadah, kebaktian minggu, perjanjian nikah, pemberkatan nikah, kedukaan dalam gereja HKBP Kebayoran Lama belum bisa dilaksanakan
menunggu sampai ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa ibadah tersebut sudah diperbolehkan dan dengan kondisi sudah baik. Warta jemaat yang keenam, bantuan sosial dampak COVID-19. Bantuan dari gereja sebesar 300.000 kepada keluarga yang terganggu ekonominya karena pandemi COVID-19 untuk bulan Mei telah dapat diambil oleh masing-masing Sintua Banjar dari Bendahara Huria dan kemudian menyampaikan kepada keluarga tersebut. Warta jemaat yang ketujuh, dukungan membantu jemaat terdampak wabah COVID-19. Untuk keberlangsungan bantuan sosial pada bulan-bulan berikutnya oleh Gereja HKBP Kebaruan Lama kepada warga jemaat yang terdampak wabah COVID-19, maka diharapkan kepada jemaat yang mau peduli bagi sesama untuk memberi bantuannya. Bantuan tersebut kemudian akan disalurkan oleh gereja kepada keluarga yang terdampak ekonominya. Karena wabah COVID-19, bantuan tersebut dapat disampaikan melalui rekening gereja. Bank Mandiri nomor rekening 101-00-195-52015 HKBP Kebaruan Lama. Untuk konfirmasi Bendahara Huria, Situa J Tampu Bolon, WA SMS HP 0812-826-0453. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Warta jemaat yang ke-8. Kartu iuran anggota keluarga kedukaan. Kartu iuran anggota keluarga kedukaan jemaat bekerjasama dengan Yayasan Bahtera Mulia dalam penyediaan jasa peti jenazah dan ambulan sebesar 100.000 per keluarga per tahun telah dibagikan oleh masing-masing Sintua Banjar kepada keluarga dan kemudian iuran tersebut diserahkan kepada Sintua Banjar. Warta jemaat yang ke-9. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama melalui telekonferensi Zoom akan tetap dilanjutkan menjadi setiap hari Selasa pukul 19 WIB. Dihimbau agar seluruh Parhalado dapat mengikuti sermon dimaksud. Warta jemaat yang ke-10. Tok-tok Ripe, persembahan pembangunan. Sesuai rapat Huria pada tanggal 21 Desember 2019, diputuskan bahwa untuk menanggulangi pengembalian dana talangan Sopo Praja ialah dengan melanjutkan Tok-tok Ripe tahap kedua, Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, 150.000 per bulan per kakak. Bagi jemaat yang belum melunasi Tok-tok Ripe tahun 2019, dimohon untuk melunasinya dengan mentransfer ke rekening 10100051466-2 atas nama HKBP Kebaruan Lama Pembangunan, Bendahara Huria Pembangunan, Situa J Tampu Bolon, WA SMS 0812826453. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini
tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 yang dimulai dari ayat 16 hingga ayat 27. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian dikatakan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua dan salam. Kiranya hari ini semua jemaat dan orang-orang percaya yang dikasihi Yesus Kristus yang mengikuti acara ibadah Minggu di rumah masing-masing, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk ke-8 kalinya sampai pada minggu ini, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Oleh karena kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, yang membuat semua kita harus tetap berjaga-jaga sesuai dengan anjuran pemerintah kita yang tentunya harus dipatuhi dan dilakukan, yakni tetap stay at home, di rumah saja, dan tetap mengikuti aturan PSBB. Tentu semuanya itu kita ikuti agar tidak tertular dengan virus COVID-19. Melalui firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang percaya diingatkan untuk tetap menunjukkan kesetiaan di hadapan Tuhan Allah.
dan tetap mengingat segala perbuatan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, sebagaimana ditunjukkan oleh Daud dalam nats ini. Sehingga dia hadir di hadapan Tuhan untuk menyampaikan rasa syukurnya atas perlindungan Tuhan yang selalu menyertai hidupnya. Dia benar-benar mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan sebagai Allah yang selalu menunjukkan kasih setia kepada umatnya. Sebagaimana pengukuhannya dalam ayat 20 yang mengatakan, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan keadaan dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, tentu kita sudah mengatakan jenuh dan bosan, karena tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu sebagaimana biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja, berkumpul, bernyanyi bersama, pergi jalan-jalan, pergi ke mal. Mau tak mau harus kita hadapi dengan sabar. Kalaupun kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi, dan tidak ada yang menjawab jika ada pertanyaan, sampai kapan virus COVID-19 ini berhenti mencari korbannya? Kita tentu harus mengatakan, hanya Tuhanlah yang berkuasa mengetahui dan yang bisa menentukan berakhirnya COVID-19 sesuai dengan kehendaknya. Semuanya itu harus kita yakini bahwa pada satu waktu Tuhan akan menghentikan virus COVID-19 dari muka bumi ini sesuai dengan kehendaknya. Lalu dengan keadaan yang kita alami pada saat ini, kita harus tetap sabar menunggu dan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi sebagaimana permohonan yang disampaikan oleh Daud dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 11 dengan mengatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dengan penuh keyakinan, tentu kita harus mengatakan bahwa Tuhan akan tetap menyertai hidup kita selama kita berada di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan virus. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan dapat selamat. Kita tidak akan dapat lepas dari penderitaan. Maka kita harus memohon, sebagaimana juga dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun kita sudah merasakan kejenuhan dan merasa bosan dengan keadaan ini, kita tentu harus tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kita lakukan dengan berbagai macam kegiatan dan kesibukan yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan mungkin itulah yang membuat kita senang. Itulah yang membuat kita bersuka cita
agar rasa bosan dan rasa jenuh bisa hilang. Kita tidak mencari jalan lain menghilangkan rasa bosan dan jenuh dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, yakni dengan cara menyebarkan berita-berita hoax untuk menakut-nakuti orang lain melalui alat media, menyebarkan berita-berita yang tidak penting disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana kita lihat dalam berita-berita yang ada di WA kita, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak berguna pun sudah semakin banyak disebarkan, yang tujuannya bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi merusak nilai-nilai yang baik. Ada lagi yang menunjukkan sifat kebencian dan iri hati terhadap orang yang melakukan perbuatan baik. Ada yang mencemooh, ada yang mengejek, menghina orang lain. Sempat-sempatnya lagi menunjukkan perilaku seperti itu dalam situasi sekarang ini. Di samping itu, kalau kita perhatikan bahwa di tengah-tengah keadaan yang terjadi pada saat ini, ternyata tingkat kejahatan pun sudah semakin berkembang, yang membuat kita harus lebih waspada dan kita harus lebih berhati-hati, karena dengan berbagai cara banyak muncul kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak takut dan peduli lagi kepada Tuhan. Mereka-mereka ini tidak peduli dengan wabah dan bencana yang terjadi pada saat ini, yang sedang mengancam kehidupan. Justru mereka berani melakukan kejahatan dan bahkan menambah kejahatan yang seharusnya tidak melakukan ini. Sepertinya manusia dari sejak Tuhan menciptakannya tidak henti-hentinya melakukan kejahatan. Sementara Tuhan tidak menginginkan kejahatan itu. Dalam bentuk apapun itu dilakukan manusia. Namun manusia tetap menunjukkan perlakuan itu, sehingga inilah yang membuat Tuhan Allah marah. Pernahkah Tuhan Allah marah? Jawabannya pernah. Kalau kita lihat dari sejarah penciptaan dalam Alkitab, jelas dikatakan bahwa dunia ini dan beserta seluruh isinya diciptakan oleh Tuhan Allah. Termasuk di dalamnya kita umat manusia. Itu berarti benar-benar bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, karena dapat melakukan semuanya itu, dan semuanya tentu berada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk yang mempunyai akal dan pikiran serta pengetahuan yang melebihi segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang seharusnya harus menyadari bahwa kita manusia ini adalah ciptaan Tuhan, yang tentunya harus patuh, harus taat dan hormat kepada Sang Pencipta, yakni dengan melakukan segala kehendaknya. Namun itu tidak dilakukan dan tidak ditunjukkan oleh manusia, sehingga Tuhan sebagai pencipta marah. Dan inilah yang terjadi dalam sejarah di dunia yang membuat Tuhan menyesal menciptakan manusia. Sebagaimana diberitakan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7.
yang mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Apa yang terjadi dengan keadaan ini? Tuhan tidak diam dengan keadaan ini. Tetapi Tuhan bertindak dengan menghukum melalui cara melenyapkan semua dari muka bumi ini, yakni dengan cara mendatangkan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya, karena mereka selalu taat dan takut terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa itu, apakah membuat manusia berikutnya menjadi sadar dan takut terhadap Tuhan? Ternyata tidak. Justru setelah peristiwa air bah berlalu, ternyata kejahatan manusia semakin berkembang dan bertambah-tambah hingga pada saat sekarang ini. Kalau kita lihat bahwa kejahatan yang dilakukan manusia tidak berhenti di muka bumi ini, yang dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Bahkan Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu tidak dipercayai dan tidak diakui oleh sebagian manusia yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan harus menunjukkan kuasanya agar manusia tahu bahwa Tuhan mempunyai kekuatan dan kekuasaan dengan mendatangkan tulah sebagaimana terjadi di Mesir. Kita sudah tahu dan melihat bahwa kejahatan itu memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh manusia. Bahkan yang sudah dibebaskan dari LP pun, yang sebenarnya harus berhenti melakukan kejahatan, tetapi keluar dari LP justru berbuat kejahatan lagi. Bagaimana agar manusia bisa sadar untuk tidak lagi melakukan kejahatan di dunia ini? Kalau manusia memang sulit menghentikan agar kejahatan itu bisa hilang. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Namun yang bisa dilakukan adalah menghindari supaya jangan menjadi korban kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dengan munculnya kejahatan-kejahatan manusia sekarang ini dan adanya manusia yang tidak mengakui dan percaya sehingga Tuhan marah lalu mendatangkan hukuman di muka bumi ini? Kita tentu tidak menginginkan agar menjadi korban dari hukuman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya masih tetap mengharapkan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap mengharapkan lindungan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, dan tetap setia untuk melakukan segala kehendak-Nya. Pada saat ini kita masih dapat bersyukur kepada Tuhan yang masih melindungi hidup kita
Karena Tuhan menyingkirkan wabah virus COVID-19 ini dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate. Artinya berdoa. Dengan topik minggu, doa ucapan syukur. Tentu ini mengingatkan kita kembali akan makna doa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena doa bagi kita adalah merupakan alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah dalam mengucap syukur kepada Allah yang sudah menyertai kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan juga memohon pertolongan Allah agar kita diberikan apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, tentu sumbernya adalah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah akan tetap memberikan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Dan tentu semua kita akan dapat memperoleh apa yang kita harapkan melalui perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus tetap mengakui bahwa Tuhan Allah selalu menjaga, Tuhan Allah selalu melindungi kita. Kalaupun kita berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan wabah virus COVID-19, dan Tuhan tidak akan meninggalkan hidup semua orang yang percaya kepadanya, baik suka, susah, dan duka, serta kesulitan. Tuhan akan senantiasa menjaga kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, di mana kami dapat bersekutu dan dapat memuji Engkau melalui acara ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu mengucap syukur, sebagaimana Daud telah menunjukkan itu di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa kami harapkan menolong kami, melindungi kami, dan memberikan kekuatan kepada kami, khususnya pada saat ini, di mana kami semua masih tetap menghadapi munculnya wabah virus COVID-19 ini yang membuat kami resah dan merasa ketakutan. Tetapi kami tetap yakin karena Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kami tetap menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga Tuhan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Lindungi dan berkati kami semua umat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam kehidupan kami setiap hari, berikanlah apa yang kami inginkan ya Tuhan, agar kami tetap dapat hidup dalam sukacita, dapat menjalani kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, berdoa buat seluruh orang-orang percaya
yang bersekutu pada hari ini, yang beribadah pada hari ini, Tuhanlah kiranya yang senantiasa melindungi, menjauhkan dari segala mara dan bahaya. Begitu juga saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih tetap dalam keadaan sakit. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, seperti Jepanya, Natania, Nauli, Bapak Pendeta WK Siahaan, Ibu Nyonya Dinar Simanjuntak Boru Pangaribuan, Bapak Tony Hutapea, Bapak Rapen Manulang, Bapak Pendeta Daulat Perdemuan Panjaitan, Bapak Situa Profesor Dr. PTD Sihombing, Ibu Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simanjuntak, Ibu Nyonya DH Simbanguncong Mauli Boru Simanjuntak, Ibu Dr. Erna Boru Lumban Tobing, Bapak Junjung Hasi Holan Manurung, Bapak Insinyur Ridwan Irianto Situmorang, Ibu Nyonya Mauli Hutapea Boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak SH, Ibu Nyonya Kartini Siahaan Boru Pangaribuan, Ibu Nyonya Situa M. Siregar Jerni Boru Siburian, Ibu Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, yang pada saat ini masih tetap dalam keadaan sakit dan masih tetap dirawat di rumah dan dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Semuanya kami serahkan kepada-Mu. Tuhanlah kiranya yang hadir untuk memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat bersuka cita, mereka dapat menjalani kehidupan setiap hari dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kiranya Tuhanlah yang tetap menolong kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, yang mengikuti dan beribadah secara online di Minggu Rogate ini, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.